Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Selamat malam saudara. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki fragmen baru. Satu persatu tersangka menghadapi pengadilan. Publik diharapkan dengan fakta-fakta baru di persidangan dan salah satu yang disoroti adalah perbedaan keterangan yang disampaikan tersangka Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer terkait dengan kronologis kejadian. Akankah kita akan dihidangkan kembali sebuah drama baru, adu kuat di meja hijau? Inilah Fokus Terkini, saya Oki Satrial. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber sudah hadir di Studio 4 TVRI malam hari ini. Yang pertama langsung saya perkenalkan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Prof. Gayus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Dan juga sudah hadir di Studio 4 pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Bang, selamat malam. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun saat ini berada. Oke, terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan ya. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah nanti akan bergabung ayah dari Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, kemudian juga juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting dan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Oke. Selamat malam Mas Oki. Selamat malam Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Miko. Baik, Mas Miko Ginting, selamat malam. Selamat malam, salam sehat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pak Samuel, selamat malam Pak Samuel. Oke, sambil kami memperbaiki komunikasi dengan Pak Samuel, juga sudah bergabung nanti dengan kami di studio pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Oke, kita akan langsung elaborasi lagi. Ini persidangan masih berjalan, begitu ya. Saya tertarik dengan salah satu pernyataan dari Prof. Gayus di beberapa media yang mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman yang cukup berat bagi Ferdy Sambo, begitu ya, untuk kasus pembunuhan Brigadir J ini. Apa kemudian yang mendasari, Prof, pernyataan tersebut dikemukakan? Iya, karena tujuan menghukum menjatuh pidana itu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada kepastian hukum. Harus pasti hukum apa yang dikenakan untuk seorang yang terbukti melakukan kejahatan. Kedua, harus ada keadilan untuk menentukan adil bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban dan keluarganya, juga masyarakat. Ini penting ya, ada keadilan dibangun atas putusan itu. Yang ketiga, ini yang lebih perlu perhatian, manfaat. Manfaat apa hakim menjatuhkan putusan tersebut? Sebut saja, katakan kalau di putusan hukuman mati, kan ini ancaman hukuman yang tertinggi di pasal ini ya. Kemudian apakah dengan putusan ini akan menghasilkan sesuatu yang baru? Ya, kalau ini terdakwa dihukum mati dan dilaksanakan tanpa ada manfaatnya, ya ini sebuah proses peradilan yang tidak bermanfaat. Dan dengan 3 indikator ini tadi ada bukti, kemudian kemanfaatan juga terakhir tadi disebutkan. Apakah tidak memungkinkan kemudian keluarga Yosua mendapatkan keadilan dengan pelaku Sambo ini kemudian dihukum dengan seberat berat ya? Tentu keadilan itu bagi semua pihak. Jadi yang saya artikan manfaat itu artinya kalau dengan memutus hukuman, sesuatu hukuman yang tepat menurut hakim dengan kemanfaatan, ini adalah suatu perubahan yang baru. Dan ini tentu menjadi harapan semua pihak termasuk keluarga korban. Dengan hukuman berat artinya akan ada pihak yang merasa tidak adil nantinya? Tidak begitu. Tapi ada manfaat kalau tidak dihukum maksimal, tetapi
yang bersangkutan mau menceritakan seluruh peristiwa yang dilakukan, itu menjadikan perubahan-perubahan, misalnya terdakwa membuka semua apa sih yang dilakukan dan tersistemnya di tempatnya mengabdi, tempatnya melakukan tugas-tugas negara itu, yang menyebabkan dia bisa melakukan dengan mudah. Jadi artinya ada perubahan nantinya. Nah, dengan ini mungkin hakim akan memberikan kehormatan bahwa yang bersangkutan perlu diberikan kehormatan, bentuknya potongan hukuman. Tapi mungkin nggak bisa mendapatkan kehormatan itu. Kita lihat FS ini tidak dalam status GC, ya, kolaborator, karena yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Satu beban buat ini FS ketentuan, ini, ini ketentuan. Tetapi kalau sifat GC digunakan dengan baik oleh terdakwa ini, maka akan ada perubahan. Dia menjawab semua, kemudian negara akan merubah sistem di tempat itu dengan baik. Lembaga kepolisian, maksud saya ini, akan mewujudkan satu bentuk kepolisian yang baru. Karena kalau tidak, walaupun tersangka utama dihukum maksimal, nanti lahir lagi hal-hal seperti ini orang-orang dari lembaga ini. Institusi Polri, ya, terutama. Ya, jadi itu yang saya artikan dengan bisa tidak dihukum maksimal kalau dia mau bisa menjadi manfaat, mau membuka semua persoalan. Tapi bukan berarti akan dihukum ringan juga ya, Prof? Oh ya, tentu hakim akan mengukur. Tapi yang jelas ada pengurangan. Karena walaupun dia bukan GC, tapi dia mau berbuat sifat-sifat GC sehingga bisa bermanfaat buat negara. Selama ini menurut Anda FS ini cukup kooperatif nggak sebagai tersangka? Sementara ini memang kita lihat dimulai dari proses etik, ya tentunya sudah dicopot. Itu kan bagian dari keseriusan Polri itu. Keseriusan kepolisian untuk melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Sebelum saya ke Bang Kamarudin, kami akan sapa Pak Samuel Huta Barat di Jambi. Pak Samuel, selamat malam. Pak Samuel. Ya, Pak Samuel, saya Oki dari Studio 4 TVRI. Suara saya terdengar dengan baik di sana, Pak Samuel? Suaranya terputus-putus. Baik, kami sambil memperbaiki konektivitas audio dengan Anda di Jambi. Pak Samuel, saat ini bagaimana suara saya di Jambi? Terdengar dengan jelas? Ini lagi azan pula ini. Oke, baik. Saya akan ke Bang Kamarudin. Bang Kamar, kita melihat saat ini yang dimunculkan oleh FS di pengadilan tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terus dimunculkan. Padahal sebetulnya sudah SP3 di Bareskrim. Bagaimana Anda menilainya? Hal ini terus dimunculkan sementara di sisi lain ini sudah selesai. Baik. Cerita atau ilusi pelecehan seksual itu sesungguhnya secara hukum sudah tercapai kepastian hukum, yaitu dengan di SP3-nya baik laporan Putri Chandrawati tentang pelecehan seksual di Duren 3 maupun terhadap laporan Martin Gabe yang disuruh oleh Perdi Sambo di Polres Jakarta Selatan. Jadi dua-duanya sudah SP3. SP3 itu juga merupakan bentuk kepastian hukum karena menurut penyidik tidak terjadi tindak pidana pelecehan itu dan tidak terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 junto 55 oleh almarhum kepada Putri Chandrawati. Lalu mereka mengganti locus delicti dan tempus delicti menjadi ke Magelang tanggal 4 tanpa melapor ke polisi. Itu pun sudah saya patahkan dengan mengatakan pada malam harinya Putri Chandrawati bergenitria memotret almarhum sedang menyetrikai baju anak-anaknya. Lalu potret itu dikirimkan fotonya ke adik almarhum dengan memuji-muji almarhum. Reja, kamu apakah tidak mau datang ke Magelang? Lihat nih abang kamu nih, rajin sekali. Artinya tidak ada multitalenta, tidak ada kecenderungan luas banget sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ada nggak logikanya seorang perempuan yang habis diperkosa, lalu pria yang memerkosa dia dipotret, lalu dipuji-puji dengan caption yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu dia bilang nggak jadi dia di Duren 3, nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya kan gitu. Lalu saya analisa lagi juga tanpa dilapor polisi ya.
tanggal 7 Putri Chandrawati kangen bertemu dengan almarhum. Panggil Joshua, aku mau curhat sama dia. Maka Bribka RR memanggil Joshua dari luar. Ibu memanggil, diajak ke kamar tidur. Putri Chandrawati senderan di tempat tidurnya, Joshua di ubin, disaksikan oleh ajudan lainnya, dia curhat-curhat 15 menit. Dan juga dia tidak melapor ke polisi. Nah, kemudian mereka hidup 1 malam lagi dari tanggal 7 ke tanggal 8 di rumah dengan atap yang sama. Dan dia tidak trauma. Besoknya mereka bersama-sama dari Magelang ke Jakarta dikawal oleh almarhum. Maka saya katakan istri tukang beca pun atau tukang beca pun tidak sudi. Istrinya yang sudah diperkosa dan dilecehkan masih dikawal oleh pemerkosanya. Loh, ini Jenderal bintang 3 loh Putri Chandrawati ini karena suaminya bintang 2. Tradisi di kepolisian itu kalau suami bintang 2, istri biasanya bintang 3 kan begitu loh. Dan dia dokter. Tentulah seorang dokter memahami ilmu kedokteran secara umum karena saya mengelola dokter, ribuan dokter dari dokter umum sampai profesor dokter kan begitu ya. 117 rumah sakit saya jadi legalnya. Dia tentu harus tahu ketika kuliah ciri-ciri wanita diperkosa pertama harus dia lakukan visum et repertum khususnya terhadap alat kelaminnya. Bang Kamar. Kemudian ada visum psikiatrum. Kemudian ada saksi dan sebagainya, ada pemeriksaan psikolog dan sebagainya. Nah, ini kenapa tidak dilakukan? Jadi motifnya apa kira-kira kalau bukan memang pelecehan seksual? Motifnya adalah masih ada rahasia orang ini yang masih saya rahasiakan sampai nanti di pengadilan. Dan Abang tahu itu? Saya tahu menghilangkan aib mereka. Aib yang sangat besar. Maka jangan pancing-pancing saya membuka itu karena akan banyak nanti istri-istri jenderal lainnya yang tersandra. Oleh karena itu saya sebenarnya tidak suka mengumbar aib orang. Ya. Tapi kalau dipancing-pancing terus dengan selalu mengatakan pelecehan, terpaksa loh ya, ingat kata-kata terpaksa nanti akan kubuka. Berarti kalau terus dimunculkan narasi bahwa terjadi pelecehan seksual kekerasan tidak ada. Ini... Pertanyaannya kalau terjadi pelecehan kapan dan di mana? Jadi perbuatan tindak pidana itu selalu identik dengan kapan atau waktu. Jadi di mana kira-kira nih Bang motifnya nih Bang? Motifnya adalah bahwa ada aib mereka yang diketahui almarhum dan almarhum ini harus dilenyapkan. Salah satu motifnya waktu itu kan sudah saya buka judi online. Walaupun semua masyarakat Indonesia waktu itu menuding saya melebar dan menyebar hoax, faktanya ketika saya minta Presiden libatkan PPATK, libatkan penyidik darat, laut dan udara, angkatan darat, laut dan udara, ternyata PPATK sudah membuka 155 triliun alirannya. Kemudian setelah di stop itu judi, ternyata mereka sudah ketagihan dengan uang judi, sekarang sudah mulai lagi. Dengan pengganti Perdi Sambo sudah marak lagi. Bahkan saya sudah dapat fotonya mereka gelar lagi rapat yang baru membuka judi online ini. Kemudian tata niaga narkoba. Kemudian smokel mobil itu. Motif lain adalah adanya aib ini berupa judi online itu tadi. Ini kan cara-cara mafia, mereka melenyapkan saksi, menghilangkan bukti. Ini cara-cara mafia supaya mereka tetap eksis, kan begitu. Jadi kalau mereka bilang ada pelecehan, maka saya nanti juga akan memenjarakan itu seluruh pengacaranya. Karena pengacara kan ngerti hukum. Kalau ada misalnya dugaan pelecehan seksual, lapor polisi, tunjukkan buktinya. Ada prosedurnya begitu ya? Nah, terbukti kemarin ada yang diperkosa benaran di Polda Metro Jaya itu 1 tahun dengan penyidik yang sama, nggak P21, tetapi penyidik yang sama dari Polda Metro Jaya hanya dilapor saja langsung SPDP, langsung P2, langsung sidik dan sebagainya. Ini kenapa treatmentnya berbeda gitu loh? Untuk kekerasan seksual case close. Case close. Tidak ada lagi. Karena atas nama yang dibilang Profesor tadi kepastian hukumnya sudah diberikan oleh Baris Krim Polri yaitu SP3. Nah, kemudian keadilannya juga sudah terpenuhi. Keadilan buat almarhum. Karena almarhum juga tidak bisa membela diri. Manfaatnya juga sudah. Jadi ciri-ciri hukum modern itu adalah 3. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Gitu. Kira-kira apa motif lain nih selain tadi judi online? Saya tahu Bang Kamarudin sepertinya tahu sesuatu mengenai motif. Saya tahu sesuatu, cuman ini kan gini. Ini banyak jenderal yang masih aktif. Juga istri-istri mereka. Jadi kalau saya buka ini,
kasihan yang lain. Oke. Saya lebih menginginkan pertobatan mereka meninggalkan jalan yang buruk itu ke jalan yang benar ketimbang saya umbar Nanti itu. akan kita sambung Pak Siap, ya. Prof Gayus dan juga Bang Ya. Kamarudin. Nanti kami juga akan berbincang bersama keluarga yang ada di Jambi dan juga nanti kita akan berbincang bersama Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial, usai jeda berikut ini. Usai melakoni laga di kompetisi Serie A, sejumlah klub kembali bersiap di fase kedua Coppa Italia. Genoa versus Spal, Selasa 18 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Parma versus Bari, Rabu 19 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sampdoria ditantang Ascoli, Kamis 20 Oktober 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Coppa Italia tayang di kanal TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. 6 tim siap berlaga di turnamen Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 10. Menggunakan format Best of 5, siapakah yang akan bertahan dan menjadi Raja Galaksi season ini? Gamers Mobile Legends, jangan sampai terlewatkan. Playoff MLBB Professional League Indonesia Season 10. 19 sampai 23 Oktober. Catat tanggal penayangannya. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 244/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796/PIT-B/PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Anda kembali bergabung di Fokus Terkini, masih bersama kami di sini. Ada saya, ada Prof Gayus dan juga Bang Kamarudin. Kita masih membahas mengenai adu kuat di media hijau dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kali ini kami terhubung dengan orang tua Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi, Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak Samuel, Anda dan keluarga tentu mengikuti proses ini dari awal hingga saat ini di proses persidangan. Bagaimana Anda melihatnya sampai saat ini, Pak, proses yang sedang berjalan? Mulai hari Senin memang kami mengikuti dengan istri saya proses persidangan. Yang mutlak kami ikuti hari Senin kemarin dengan penuh. Di sana dengan transparan jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Ferdy Sambo. Oke, Pak Samuel, keluarga tetap dengan kepercayaan bahwa tidak pernah ada pelecehan seksual yang terjadi
yang diduga dilakukan oleh anak Anda, almarhum? Ya, soal alibi orang itu ya saya anggap alibi pelecehan seksual seperti yang sudah dipatahkan oleh Mabes Polri yang terjadi di Magelang, di Duren 3. Ini kan berpindah lagi ke Magelang. Sedangkan yang di Magelang kan tidak ada laporan polisi. Jadi nggak ada kuat orang itu bahwa almarhum mengadakan pelecehan di Magelang. Saya rasa itu semua hanya alibi. Memang sengaja orang itu membangun ini untuk mengubah suasana, itu pendapat saya. Mengubah suasana, apa yang dimaksud dengan mengubah suasana, Pak? Mempengaruhi ya masyarakat luas. Ya. Selama ini kan masyarakat luas sangat begitu antusias ingin mendukung membentuk kita. Opini lain begitu ya, terkait dengan Brigadir J. Iya, membentuk opini-opini lain di publik. Oke. Pak Samuel, kemarin Richard Eliezer juga sudah menyampaikan permintaan maaf, dan saya tentu kita juga sudah mendengar bahwa keluarga menerima permintaan maaf tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pandangan lain dari Anda mengenai permintaan maaf, dan bagaimana pandangan keluarga terhadap Eliezer sendiri? Pandangan saya terhadap Eliezer ya, memang dia sudah mengakui semua kesalahannya. Apa yang dia perbuat terhadap almarhum Joshua sudah dia paparkan kemarin di hadapan media, bahwa dia melakukan semua itu tindakan terhadap almarhum Joshua itu atas perintah atasan ataupun perintah Ferdy Sambo. Jadi dalam hal ini itu bukan dari kemauan, dari lubuk hati dia. Oke. Jadi memang itu yang sangat kami tunggu-tunggu, pengakuan dia itu. Baik, dan keluarga sudah menerima dengan ikhlas permintaan maaf yang tadi disampaikan oleh Eliezer. Soal permintaan maafan dia itu memang kita diajarkan di agama kita bahwa kita saling memaafkan. Baik. Tapi sekarang ini persoalan ini kan sedang berjalan di ranah hukum. Baik, mari kita ikuti prosesnya begitu ya, Pak Samuel. Saya ingin ke Mas Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer. Mas Roni, kemarin eksepsi tidak diajukan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Anda dan juga Eliezer mengenai tidak diajukannya eksepsi? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik terkait dengan sikap ini? Apakah ada kemungkinan kemudian keinginan untuk mempercepat proses ini, karena kemarin Anda juga meminta banyak saksi dihadirkan termasuk FS dan juga PC. Apa yang ingin disampaikan, Mas Roni? Ya, Mas Roni, mohon maaf kami tidak bisa mendengar audio, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan. Selamat malam Pak Samuel. Ya, jadi kemarin kami mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian dari tim penasihat hukum berbicara dengan klien kami, adik kami Richard Eliezer. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Pertimbangannya adalah ketika kami melihat dakwaannya itu secara formil sudah lengkap dan jelas ya. Jadi kami berpikir bahwa tidak perlu masuk lagi ke kita mengajukan eksepsi. Karena kami kemarin juga meminta supaya langsung masuk kepada agenda pembuktian. Yang pertama. Yang kedua, kesempatan yang baik ini kami berterima kasih kepada keluarga almarhum Joshua, Pak Samuel dan keluarga yang sudah memaafkan Richard Eliezer. Sebagai anak Tuhan, kami saling minta, kami akan mendoakan, kami minta mohon ampun, mohon maaf. Kemudian semoga dengan pernyataan dari Richard Eliezer ini dapat meringankan beban dari keluarga almarhum Bang Joshua ya. Itu memang disampaikan karena hari Minggu kemarin kami masih ibadah sama-sama, kemudian Richard Eliezer menyampaikan hal tersebut bahwa dia tidak ada masalah dengan almarhum Joshua. Mereka satu kamar tidur, kemudian sering ngobrol, cerita sama saya bahwa Bang Joshua sering bercandain dia, sering keluar makan bareng, ada waktu bersama bareng. Jadi dia sangat menyesal. Baik, Mas Kemarin Roni, dia sampaikan seperti itu. Ya. Ya.
Kemarin Anda juga pernah mengajukan permintaan menghadirkan saksi kunci di sana, ada Verdi Sambo, ada Putri Chandrawati, walaupun tidak dikabulkan oleh hakim. Kenapa Anda kemudian ingin mempertemukan, mengkonfrontir saksi-saksi kunci yang terjadi, yang mengetahui persis kejadian tersebut? Saya pikir begini ya Mas Oki, bahwa kan dari saksi-saksi ini kan yang masih tidak sinkron kan, mereka keterangannya belum nyambung gitu loh. Makanya kepentingan dari tim penasihat hukum ini adalah kita pemeriksaan saksi, jadi kita bisa langsung menguji dari kesaksian dari terdakwa-terdakwa yang lain. Karena keterangannya kan yang kita khawatirkan kan mereka saling mendukung kan, kemudian coba untuk membuat Richard Eliezer ini sendiri. Tetapi begini, bahwa kami percaya bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik karena apa? Kami melihat bahwa ada alat bukti yang lain juga ya yang mendukung dari rangkaian peristiwa kasus pidana ini. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi kalau yang disampaikan yang diklaim oleh pengacara dari Verdi Sambo dan Putri itu tidak benar. Klien saya sampaikan itu sudah sebenarnya gitu. Nanti kita buktikan di persidangan. Contohnya pertama dibilang tembak, itu bukan hajar, itu bukan hajar, tetapi tembak. Karena apa? Di BAP-nya Ricky Rizal itu sudah menyebutkan bahwa perintahnya adalah perintah tembak. Kalau di klien saya lebih jelas lagi, perintahnya adalah perintah tembak dan bunuh. Itu jelas sekali. Baik, Mas Roni, jaksa beranggapan dan kemudian kan dibantah bahwa tidak memakai sarung tangan. Tapi kalau klien saya kan menyatakan bahwa dia melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan. Kemudian disampaikan juga, dibilang kan tidak membawa pistol kan. Tetapi kan di keterangan klien saya bahwa senjata dari almarhum itu diserahkan kepada Verdi Sambo di lantai 3. Nah, dalam rekonstruksi yang kemarin kalau teman-teman mengamati bahwa ada di depan rumah Duren 3 yang pistol jatuh, itu bukan peran pengganti ya, itu diperankan sendiri oleh Verdi Sambo. Kok tiba-tiba yang terakhir ini membantah gitu loh. Mas Roni, itulah nanti kita uji sama-sama di persidangan, bahwa pengen kita sampaikan bahwa klien saya akan berterus terang, akan menyampaikan sebenar-benarnya, karena ini merupakan penebusan rasa salahnya dia kepada almarhum Joshua dan keluarga. Mas Roni, jaksa beranggapan bahwa sebagai anggota polisi seharusnya Eliezer menolak saja untuk menembak. Kenapa tidak dilakukan hal itu? Saya berulang-ulang tanya kepada Richard Eliezer, dalam situasi itu, situasi yang memang tidak bisa mengelak, waktunya sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit. Dan dia itu coba untuk menghindar sebenarnya, sampai dia berdoa, Tuhan kalau boleh ini jangan terjadi nih, batalkan ini. Sampai berdoa loh, gitu. Nanti kita sampaikan di persidangan. Dia waktu terima perintah itu sudah memang karena orang terakhir yang dipanggil. Nah, sampai berdoa supaya Tuhan ketuk hatinya Verdi Sambo. Richard tidak ada pilihan lain sebagai bawahan ya? Itu disampaikan kepada saya. Oke, baik. Saya ingin menyapa Mas Miko Ginting. Mas Miko, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah Mas. Mas Miko, Komisi Yudisial juga memantau jalannya persidangan, bahkan dari awal kasus ini diungkap hingga saat ini ada di proses persidangan. Bagaimana KAI memandang hal ini, proses ini yang sedang berlangsung, Mas? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi ya kesiapan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak sekali kekhawatiran yang kita dapatkan ya, kita simpulkan di awal persidangan, tapi kemudian kita bisa lihat bahwa persidangan berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa kericuan-kericuan kecil ya yang terjadi karena berdesakan di ruang sidang dan sebagainya begitu ya. Tapi saya kira secara umum kita bisa mendapatkan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga pembuktian itu kan akan terjadi di persidangan ya. Jadi bukan di luar persidangan, sehingga semua tadi yang disampaikan fakta ya menurut semua pihak itu akan dibuktikan di persidangan begitu. Nah, dalam rangkaian itu sebenarnya kemandirian hakim menjadi penting karena itu yang akan menentukan ya kan, yang akan menilai bahwa apakah fakta itu benar, apakah perbuatan itu benar, dan
apa konsekuensi dari sebuah perbuatan itu, gitu ya. Dan disitulah kemandirian hakim akan bekerja. Untuk itu semuanya saya kira juga saya juga mengapresiasi banyak semua pihak yang menahan diri dan memberikan kepercayaan kepada pengadilan untuk kemudian membuktikan peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Nah, Mas Miko, yang berikutnya sebenarnya yang menjadi penting adalah apakah ada kemungkinan ada intervensi terhadap hakim, termasuk juga massa atau publik saat ini yang juga menyuarakan di berbagai platform media sosial dan lain sebagainya? Apakah juga akan menjadi pertimbangan? Saya kira ya kita belum bisa menyimpulkan sampai ke situ ya, karena kita juga dari Komisi Yudisial masih melakukan pemantauan secara ketat begitu ya, baik yang tampak dengan atribut Komisi Yudisial maupun secara inkognito begitu ya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Nah, tapi sejauh ini saya kira semuanya berjalan dengan baik, para pihak juga membuktikannya di persidangan begitu. Nah, ini di luar persidangan ini yang saya katakan bahwa yang penting juga dijaga adalah integritas pembuktian. Saya paham bahwa ini kan strategi pembuktian ya, bagaimana kemudian tim kuasa hukum misalnya dari Verdi Sambo dan Putri itu mengajukan eksepsi, kemudian mengajukan replik gitu ya nanti ya. Ya betul. Dan sementara Bang Roni misalnya dari Baradae itu tidak mengajukan eksepsi misalnya, sehingga kan momen pembuktiannya didahulukan kepada Bang Roni gitu ya sebagai penasihat hukum. Nah ini karena bahan-bahan pembuktian utamanya adalah keterangan saksi, ini kan saksi sama-sama saja, faktanya kan sama kan sebenarnya. Nah sehingga yang perlu dijaga adalah bagaimana keterangan itu tidak tercemar satu dengan yang lain gitu. Jangan kemudian saksi yang satu kemudian sudah diperiksa, lalu kemudian ada saksi yang berikutnya yang ingin memberikan keterangan terpengaruh gitu ya. Nah, dengan keterangan saksi yang sudah diperiksa tersebut. Nah, ini yang kemudian juga sedang dipikirkan secara matang, saya kira oleh pihak majelis, apakah persidangannya akan disiarkan secara langsung. Jadi ini bukan soal terbuka atau tidak terbuka. Terbuka, persidangannya terbuka untuk umum kan, sepanjang ada alasan-alasan lain untuk ditutup gitu ya. Tapi ini persoalannya adalah apakah disiarkan secara langsung atau tidak disiarkan secara langsung. Gitu. Saya kira demi integritas pembuktian itu, saya kira ada beberapa tahapan yang perlu ditutup untuk tidak disiarkan secara langsung gitu ya. Bukan tidak dibuka persidangannya untuk umum, karena tapi tidak disiarkan. Ketakutan saksi ini semata-mata untuk menjaga terpengaruh integritas pembuktian. Dengan penyampaian dari saksi lain. Dan dengan tidak diajukannya eksepsi, kita yakin bahwa Richard dan Mas Roni juga sudah siap dengan pembuktian begitu ya. Nanti saya akan tanyakan ke Prof. Gayus ini mengenai motif. Seberapa penting sebetulnya motif harus diungkap dalam sebuah kasus, termasuk kasus ini juga pembunuhan Brigadir J begitu ya. Nanti kami akan kembali, Prof. Usai jeda kami kembali. Setiap ajaran selalu akan terjadi kesalahpahaman atau tahrif. Kemudian datanglah Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meluruskan agama-agama yang pernah diturunkan agama yang satu. Kebahagiaan itu adalah karena kelapangan hati kita. Nah, tasawuf inilah jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. 6 tim siap berlaga di turnamen Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 10. Menggunakan format Best of 5, siapakah yang akan bertahan dan menjadi Raja Galaksi season ini? Gamers Mobile Legends, jangan sampai terlewatkan. Playoff MLBB Professional League Indonesia Season 10, 19-23 Oktober. Catat tanggal penayangannya. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI.
sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Anda kembali bergabung di Fokus Terkini. Saya lanjutkan ke Prof. Gayus. Prof, kita bicara mengenai motif. Apakah sangat penting motif bagi sebuah kasus pembunuhan berencana? Motif kalau dikaitkan dengan tujuannya terhadap membuka apakah ini pembunuhan berencana apa tidak, itu memang diperlukan, tetapi juga bisa ditemukan kemudian. Yang penting kalau pembunuhan berencana kan merencanakan sebuah pembunuhan. Ya. Dan dapat dibuktikan. Dan dapat dibuktikan. Nah, itu bisa diambil juga dengan konteks yang lain, tidak usah dengan motif misalnya, yaitu dengan bagaimana membaca persiapkan untuk membunuh orang. Nah, ini menjadi bagian dari kalau tidak ada motif atau sulit dipastikan motif itu, walaupun itu penting sebenarnya. Di dalam kasus ini saya melihat bahwa ada upaya yang terencana untuk membunuh seseorang dengan cara meminta tolong bantuan orang lain. Ini kan satu persiapan sebenarnya, mempersiapkan cara dia akan membunuh orang dengan minta bantuan orang lain, ditolak kebetulan. Saya tidak berani. Itu yang pertama. Yang saya temukan dalam beberapa berita. Yang kedua, mempersiapkan dengan mengisi senjata api dengan peluru-peluru yang jumlahnya disebutkan. Nah, itu artinya apa? Ini persiapan. Kalau ada persiapan, tujuannya kan mencari bukti mengenai pembunuhan yang berencana ini. Nah, persiapan ini jawabannya. Motifnya akan nampak di belakang. Kalau segera ditentukan motifnya lebih bagus. Tapi kan tidak selalu pembunuhan berencana bergantung pada hanya motif yang tidak. Bisa saja muncul belakangan. Bisa muncul di belakang. Bang Kamarudin, dalam penerawangan Anda, setelah ini mungkin nanti ada putusan, apakah nanti pasti akan muncul motif? Selain tadi dikatakan bahwa tidak mungkin ini sudah case close pelecehan seksual, apakah mungkin ada kaitannya dengan ya konsorsium 303? Bahkan kita lihat saat ini ada bintang-bintang di kepolisian yang sudah jatuh karena terkait dengan perintangan penyidikan itu dalam kasus ini. Motif itu pasti ada. Dan itulah menjadi alasan buat dia untuk merencanakan pembunuhan. Nah, dan di dalam perencanaan itu, ketika mereka rapat di lantai 3 rumah Saguling, di situ hadir Putri Chandrawati, Perdi Sambo, dan Brib KRR. Ditawari untuk membunuh dengan imbalan miliaran rupiah. Brib KRR, karena sudah senior di kepolisian, menyatakan tidak punya mental untuk membunuh. Dia menolak. Karena dia menolak untuk membunuh, lalu Brib KMR disuruh panggil Barada E. Richard Eliezer ya? Richard Eliezer. Kesalahan daripada Brib KRR adalah tidak memberitahu kepada Barada E kenapa dia dipanggil naik ke atas di rumah Saguling. Kalau diberitahu mungkin Richard juga tidak akan menyanggupi ya? Misalnya kau dipanggil ke atas kan begitu kan oleh Jenderal Perdi Sambo. Untuk apa saya dipanggil bang? Kan begitu. Nggak tahu saya. Harusnya dia kasih tahu kau akan diminta untuk membunuh sahabatmu, teman sekamarmu. Kalau dibilang begitu kan dia ada waktu untuk berpikir, untuk menolak. Nanti kalau kau diminta untuk membunuh sahabatmu itu, teman sekamarmu itu, jangan mau ya, harusnya kan begitu. Sikap batin daripada RR. Tetapi karena dia bilang, saya nggak tahu, akhirnya dia punya junior yang yaitu Barada E, naik dia ke atas tanpa ada bimbingan. Nah, ketika sampai di atas diperintah oleh jenderal, ini ada uang hadiah, kau habisi dia, dan diisi peluru Jilok 17 itu sebanyak 17 peluru. Nah, kemudian
Putri Chandrawati menyiapkan hadiahnya atau uangnya. Oke. Nah, artinya terencana dengan baik. Betul, sistematis Lalu sekali kemudian mereka rancang pindah ke rumah Duren 3. Verdi Sambo menyarungi tangannya. CCTV kemudian dihilangkan. Kemudian mereka pergi ke sana. Siapa namanya? Putri Chandrawati pergi dengan celana legging dan mempersiapkan baju pengganti, yaitu baju yang minim, yang kelihatan pahanya, mohon maaf. Untuk mendukung skenario mereka lantai 3 itu. Maka ketika dihabisi di sana siapa namanya? Joshua, peran Putri adalah mengganti bajunya dari celana legging menjadi baju seksi, kan begitu. Yang menurut ukuran dia seksi, saya sih lihatnya tidak seksi, jelek saya lihatnya, kan gitu. Laki-laki nih, nggak seksi ya, Bang? Nah, lalu dia balik menjadi memakai baju yang pahanya terbuka itu, seolah-olah almarhum nafsu kepada nenek-nenek itu, kan begitu dikondisikan, kan begitu. Padahal dia punya pacar saja sangat seksi, dia nggak begitu senapsu itu, kan gitu. Masih muda lagi ya. Nah, masih muda lagi. Jadi artinya ini ada motif. Motifnya apa? Pertama dia dendam kepada almarhum. Dendamnya di mana? Karena ada aib dia yang almarhum tahu. Nah, jadi motif itu tugas hakim nanti dan jaksa mengorek dari mulut daripada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kenapa kau rancang pembunuhan itu? Apa yang ada dalam otakmu? Kalau dia bilang karena pemerkosaan atau pelecehan, kenapa sudah diancam pembunuhan 19 Juni? Kenapa diancam lagi 21 Juni? Kenapa diancam lagi tanggal 7 Juni? Artinya apakah diperkosa tanggal 19? Apakah diperkosa tanggal 21 Juni? Apakah diperkosa tanggal 7 juga? Kok kecanduan banget sih diperkosa, kan begitu loh. Ini kayaknya masih misterius dan atau ketagihan diperkosa, kan gitu. Iya, motifnya selain pelecehan seksual dan lain sebagainya. Saya ingin kembali ke Mas Roni. Mas Roni, kita bicara dulu tadi menyambung sedikit, Mas Miko mengatakan ini sepertinya ada adu-adu kuat ya di pengadilan, dan dengan tidak diajukannya eksepsi, saya yakin Anda sudah siap banget dengan pembuktian yang akan diajukan. Seberapa siap, Mas? Ya, Mas Roni, mohon maaf kami tidak bisa mendengar audio, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Oh iya. Ya, silakan lanjutkan. Mas Oki, ya, jadi kalau kesiapan dari tim pengacara kami sudah sangat siap ya, karena dari proses pendampingan kami ini, kami mempelajari kasus ini, kemudian kami mengikuti proses kasus ini, jadi ada beberapa poin yang memang menjadi poin utama kami ya, nanti kita sampaikan di persidangan. Nah, mengenai perbuatan klien saya itu sudah klien saya sampaikan bahwa penembakan itu betul, itu berdasarkan perintah ya, bahwa terkait dengan mens reanya niatnya nanti kita sampaikan di persidangan faktanya seperti apa. Tetapi perlu saya sampaikan juga terkait dengan uang, itu klien saya sampaikan betul uang itu ada, tetapi uang itu setelah penembakan 2 hari ya, itu di lantai 2 ditaruh di meja, kemudian itu ada saksi RR, saksi KM, kemudian ada PC, kemudian ada FS, ada klien saya. Ketika masuk ke dalam ruangan tersebut sudah ada uang, tetapi uang itu cuma dijanjikan saja, tidak diberikan. Nanti disampaikan bahwa nanti kalau kasusnya sudah selesai bulan Agustus baru diserahkan. Nah, seperti itu juga supaya kita sampaikan ya. Terkait dengan proses pembuktian, kami yakin bahwa apa yang sudah dikatakan oleh klien saya itu sudah sebenar-benarnya ya. Sudah menyampaikan, mengingat bahwa status klien saya ini sebagai justice collaborator yang mengungkap kasus ini, karena memang kalau sepanjang pendampingan kami juga kan ada psikolog, menggambarkan karakter anak ini ya, klien saya ini ya, menggambarkan bahwa anak yang dia itu rajin beribadah, bergereja, keluarganya hangat, kemudian jadi sulit untuk dia menutup berkata bohong dalam hatinya dia, sedangkan sudah terjadi kesalahan. Makanya dia sampaikan sebenar-benarnya kan. Ya. Baik, karena Eliezer ini hanya mengikuti perintah tadi yang disebutkan, jadi bisa disimpulkan Richard tidak punya motif untuk membunuh tadi yang dia sebut dengan Bang Yos. Betul. Jadi kalau dibilang kan yang disangkakan kan 338, 340 ya, tanpa mengurangi rasa empati kami terhadap keluarga almarhum, ini kan kita sampaikan perspektif dari pembelaan kami ya. Jadi mengenai 338 dan 340 kan jelas dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Mengetahui dan menghendaki.
Nah, dalam hal ini kan waktu yang sangat pendek, dipanggil terakhir, kemudian di dalam tekanan, ada ketakutan. Nah, itu kan perintah itu bukan perintah yang seperti biasa. Tapi kira-kira Eliezer mengetahui gitu, tidak, mengintimidasi Mas Roni, klien saya ini? kan. Kalau teman-teman melihat bahwa di dakwaan itu kan ada kata-kata, woi tembak, tembak, Mas Roni, tembak, itu kan intimidasinya sangat jelas di situ. Mas Roni, apakah nanti kita sampaikan kira-kira bahwa Eliezer mengetahui motif yang sebenarnya? Apakah ada komunikasi antara Anda dengan klien Anda mengenai hal ini terkait dengan motif? Apakah ia mengetahui juga? ya mengenai motif ini kan klien saya sebenarnya apa yang terjadi di Magelang itu dia tidak mengetahui apa-apa karena kan mengantar makanan ke Taruna Nusantara. Kemudian kembali ke rumah karena ditelepon, dia coba naik ke lantai 2, kemudian coba berbicara sama Kuat Ma'ruf bilang, KM bilang kamu nggak usah ikut-ikutan. Turun ke bawah ketemu sama almarhum, tanya Bang Jos ada apa? Almarhum sampaikan nggak tahu itu, Kuat marah-marah. Nah seperti itu kan, kemudian ada beberapa peristiwa juga, kemudian klien saya coba bertanya sama saksi Susi ya, ART, itu ART-nya malah nggak menjawab, malah hanya nangis. Nah ini kan, ini ada fakta-fakta yang nanti kita buka seterang-terangnya di persidangan ya. Baik, Mas. baik. Jadi karena terkait dengan strategi pembelaan kami, nanti kita akan buka. Kita akan tunggu bagaimana ini kemudian bentuk dari tanggung jawab dari Richard Eliezer ya atas perbuatannya ya. Dia dengan gentle dia mengakui perbuatannya. Saya ke Mas Miko. Berhadapan dengan jenderal yang sampai sekarang menyangkal, melimpahkan perbuatannya. Saya rasa cukup keterangan yang saya butuhkan dari Anda. Saya ingin beralih ke Mas Miko. Mas Miko, kita tahu bahwa kasus polisi tembak polisi ini sudah sering terjadi. Kita katakan dalam kurun 10 tahun saja dari 2012 begitu ya, sudah banyak sering terjadi. Mengapa untuk kasus ini KY ingin memantau secara langsung jalannya sidang? Ya, sebenarnya tugas pemantauan itu bukan kreasi Komisi Yudisial, tapi itu adalah tugas yang diberikan undang-undang Komisi Yudisial kepada Komisi Yudisial ya. Dan kita bukan hanya memantau kasus ini sebenarnya, tapi setiap tahun kita memantau ada 300 sampai 400 kasus, Mas. Jadi memang ada beberapa prioritas yang kita berikan untuk diberikan pemantauan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kasus ini kemudian memenuhi satu kriteria dari pemantauan yang harus dilakukan, yaitu kasus yang menarik perhatian masyarakat ya. Dan saya kira itu juga jadi kita sudah melihat ya bagaimana kasus ini kalau kita minjam pendapatnya Pak Mahfud MD misalnya begitu ya. Kasus ini punya dimensi psikopolitis, psikohierarkis dan sebagainya begitu ya. Kemudian dari aktornya juga ini melibatkan mantan petinggi kepolisian begitu ya, yang notabene adalah penegak hukum gitu. Jadi ini memenuhi beberapa kriteria pemantauan yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial gitu. Dan saya kira kehadiran Komisi Yudisial ya tadi untuk menjaga kemandirian hakim agar pengadilan itu tidak hanya menjadi pertama dia akan menjadi tempat untuk pembuktian hukum, tapi juga dia menjadi palace of justice gitu ya. Jadi dia menjadi istana keadilan gitu bagi semua pihak begitu ya. Oke, saya akan balik lagi ke Bang Kamarudin. Jadi sejauh proses yang sudah berjalan sampai saat ini sudah persidangan, termasuk juga untuk kasus perintangan kasus itu tadi tidak ada mengajukan eksepsi. Apakah sudah puas dengan sejauh ini? Jadi dengan tidak mengajukan eksepsi itu sudah tepat. Sudah tepat. Karena saya mendengar surat dakwaan itu dibacakan sudah memenuhi syarat formal maupun syarat material sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHP. Dan juga sudah memenuhi pasal 151. Justru pengacara Perdi Sambo dan pengacara Putri mengajukan eksepsi itu setelah saya baca, setelah saya dengar keberatannya atau eksepsi dalam perdata sebetulnya tidak eksepsi dia, kalau pidana kan keberatan ya. Justru ngawur karena sudah masuk dalam pokok perkara dengan mereserver kepada BAP. Jadi sebetulnya eksepsi itu kan membahas tentang apakah hakimnya itu atau pengadilan itu berwenang atau tidak mengadili perkara itu. Itu acuannya pasal 151 KUHP. Yang kedua, apakah surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formal, misalnya sudah diberi tanggal, sudah diberi identitas terdakwa, masa penahanan dan seterusnya, kemudian ditandatangani oleh jaksanya. Kalau tidak memenuhi syarat formal, maka surat dakwaan itu dapat dibatalkan oleh hakim. Jadi sejak diputus hakim dibatalkan. Nah itu. Kemudian
Syarat material. Syarat material itu kita ikat kata kuncinya 3, CJL. Apakah surat dakwaannya sudah cermat, sudah jelas dan lengkap menguraikan tindak pidananya dengan menyebut waktu dan tempat kejadian itu dilakukan, dengan menyebutkan cara bagaimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, kan begitu. Kalau sudah diuraikan oleh jaksa, tidak perlu lagi mengajukan surat keberatan atau eksepsi. Itu hanya ngulur-ngulur waktu, kan begitu. Tetapi kalau kita menganut teori hukum Amerika, itu memang bisa sebagai macam opening statement dari pihak penasihat hukum supaya hakim mendengar berimbang apa namanya versi jaksa, apa versi daripada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tetapi kalau di Indonesia acuannya sudah ada kuat bahwa surat keberatan itu sebetulnya hanya mengomentari surat dakwaan, apakah dakwaan ini layak atau tidak, karena surat dakwaan itu adalah dasar daripada pemeriksaan perkara itu sampai selesai untuk nanti membuat suatu tuntutan termasuk membuat suatu putusan, kan begitu. Nah, di sini kan ada 2 dakwaan. Dakwaan pertama tentang pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUHP, junto pasal 338, junto pasal 55, 56 KUH pidana. Dakwaan kedua kepada yang polisi atau yang mantan polisi adalah tentang obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti dan atau menyembunyikan barang bukti atau adanya perbuatan jahat, kan begitu. Jadi kalau sudah terpenuhi menurut saya langsung aja masuk kepada materi pokok perkara, nggak usah lagi mengajukan surat dakwaan, hanya buang-buang energi. Apalagi ini kan tindak pidana kan diduga terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi sudah memenuhi bahwa PN Jakarta Selatan memang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara itu. Jadi sudah tepat, tidak ada eksepsi untuk tidak perlu. Gitu loh. Oke, Prof Gayus, kita melihat bahwa dukungan publik bagi Eliezer ini besar sekali, begitu ya. Bahkan di pengadilan pun saya lihat kemarin ada fans-fansnya yang datang, cewek-cewek pada umumnya ya Bang ya. Apakah ada kemungkinan, karena harapan dari pengacara adalah Eliezer ini bisa bebas. Apakah ada kemungkinan itu? Dan kemudian sebaliknya bagi Verdi Sambo dan lain-lain dengan tadi dikatakan keterangan yang berubah-ubah dan lain sebagainya, apakah ini juga bisa memberatkan bagi hukuman yang akan diputuskan nanti? Iya, saya harus mengatakan kalau status GC itu memang mendapat kehormatan dengan pemotongan hukuman. Pemotongan hukuman. Bunyinya seperti itu. Yang jelas kan terdakwa ini telah melakukan ya apapun pembenaran atau pemaafnya, tapi itu telah melakukan. Jadi kalau dia bebas ya mungkin agak tidak menjadi keadilan bagi semua pihak dan masyarakat juga harus mengerti ini. Tapi bagi saya kalau kembali kepada eksepsi yang dilakukan, ini kan sudah jelas. Mereka yang lawyer juga tentu tahu hanya tentang formalitas ya. Kalau untuk Sambo bagaimana kemudian dengan keterangan yang berubah-ubah dan mungkin sedikit ada kecenderungan tidak kooperatif, bagaimana kemudian? Iya, ini kalau saya kaitkan dengan eksepsinya Sambo misalnya, saya justru akan memikirkan apakah lawyer yang mendampingi itu tidak melakukan tindakan yang contempt of court sebenarnya. Karena dia mengatakan tadi saya ikuti sistem Amerika digunakan di Indonesia, dia curi start. Nah, dia akan mengatakan memberi bayang pada hakim pada bayangan itu belum tentu benar. Nah kalau itu tidak benar maka ada sanksi bagi lawyer yang menyampaikan di depan sidang dengan eksepsinya. Karena itu tidak tahu langsung tapi dia sudah mencoba untuk memberikan. Tapi tampaknya Sambo ini tidak akan pernah menyerah ya. Ada eksepsi, kemudian kalau ada putusan akan ada pledoi nantinya mungkin. Oh tentu, kalau pledoi itu tentu akan dilakukan. Tapi tadi saya katakan ini pelanggaran etik advokat. Di persidangan yang disebut sebagai contempt of court. Ya terakhir saya ingin mungkin ke Mas Miko dulu. Mas Miko, dengan sidang yang masih berjalan, publik juga memantau, apa harapannya bagi keberlanjutan kasus ini, Mas? Ya, pertama tadi saya katakan bahwa lokasi atau space untuk melakukan pembuktian itu di persidangan, begitu ya. Tapi saya kira juga tidak bisa menahan bahwa dan naif begitu ya, bahwa perang narasi kan juga terjadi di luar persidangan begitu. Nah, tapi dalam kacamata kemandirian hakim, saya mengapresiasi semua pihak untuk menahan diri, kemudian juga mengutamakan argumentasi. Nah, kita lihat pembuktian nanti di persidangan, dan kita menjaga bersama kemandirian hakimnya untuk kemudian memberikan keadilan bagi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini benar-benar penting untuk kita perhatikan dan pertimbangkan bagaimana pelaksanaan persidangan di agenda pembuktian. Karena ini sangat krusial sekali kan untuk kemudian mencari kebenaran yang sebenar-benarnya begitu ya, yang kemudian menghasilkan keadilan. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti para saksi-saksi itu kemudian nanti di sidang Richard Eliezer akan diutamakan, maka bagaimana kemudian
ketika dia juga akan diperiksa di perkara Sambo dan Putri dan lain-lain. Gitu. Nah itu kan juga jadi perlu dipertimbangkan. Terima kasih Mas Miko. Aspek yang kedua tadi juga yang perlu, aspek yang kedua yang juga penting untuk diperhatikan adalah ini kan ada kaitannya dengan kesusilaan ya. Apakah itu klaim, apakah itu kebenaran, dan itu kan harus dibuktikan. Dan menurut acara pidana memang yang berkaitan dengan kesusilaan harus ditutup sidangnya gitu ya. Jadi ada satu aspek tadi yang soal integritas pembuktian yang mungkin tidak semua disiarkan secara live, tapi tetap terbuka untuk umum. Tapi yang kedua untuk materi-materi yang sifatnya kesusilaan, saya kira juga kita taat pada prinsip dan asas bahwa itu akan ditutup untuk umum gitu. Nah, karena tertutup untuk umum, saya kira juga partisipasi publik menjadi penting untuk melakukan pengawasan karena sidangnya kan tertutup kan. Nah, itu yang kemudian juga harus dipahami saya kira secara bersama-sama. Terima kasih Mas Miko. Terakhir Bang Kamarudin ada tanggapan dan mungkin closing statement. Saya tidak setuju apabila selalu dikatakan pembuktian di persidangan. Kenapa itu? Memang hukum ribuan tahun yang lalu karena menganggap hakim itu baik, polisi dan jaksa itu baik, memang pembuktian di persidangan. Tetapi dengan begitu banyaknya kejahatan baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun hakim, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembuktian di persidangan. Tapi partisipasi publik perlu. Terbukti Hakim Agung saja di era pemerintahan sekarang tertangkap tangan menjual Tuhan. Padahal putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terima duit juga mengatakan demi ketuhanan, padahal Tuhan nggak dibagi duitnya. Yang tidak menerima duit juga mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan irah-irah. Kemudian kalau dikatakan, kalau dalam pembuktian saksi nanti terbuka live ditonton masyarakat sehingga saksi yang belum didengar keterangannya akan mendengar, di situ kan ada sumpah atau janji sesuai dengan pasal 242 KUH pidana. Mau didengar pun sebetulnya keterangan saksi yang lain gak ada masalah karena hakim menanyakan, terangkanlah sesuai apa yang kau lihat, kau dengar dan kau alami tentang peristiwa itu. Jadi kan ditanya kalau dia punya pengetahuan, misalnya pengetahuan ini kau dapat dari mana? Saya kan sering menanyakan begitu. Saksi itu bilang begini, saya baru tadi malam Pak diajari oleh pengacara pihak ini di hotel katanya. Artinya akan terbuka. Tapi bagaimanapun dalam kasus ini pembuktian akan harus terbuka. Jadi karena kenapa? Saya sering menemukan misalnya jaksa berkolaborasi dengan pihak lawan menghilangkan bukti. Saya sebut saja misalnya ketika saya membela perkara MKC, itu videonya dihilangkan, CCTV-nya, visum et repertumnya dihilangkan, bahkan surat kuasa saya yang asli pun dihilangkan gitu loh. Jadi kalau tidak dibuka kepada umum, bagaimana kita bisa mengawasi jaksa dan polisi yang upahnya di bawah UMR tetapi kekayaannya jauh lebih kaya daripada pengusaha konglomerat kan begitu loh. Ini harus diawasi. Tidak bisa lagi harus mengatakan, oh nanti pembuktian di pengadilan. Hakim yang gajinya sangat kecil tapi lebih kaya daripada konglomerat. Ini harus diawasi gitu loh. Jadi kita sebagai negara yang bertuhan harusnya sebetulnya lebih jujur. Jangan lagi terus bermunafik ria gitu loh. Pembuktian di pengadilan, publik juga harus membuktikan. Publik juga punya peran serta gitu untuk mengawasi. Termasuk juga wartawan sebagai kontrol sosial. Dan advokat sebetulnya adalah the guardian of constitution. Jangan advokat itu jadi tukang suap macam yang sering terjadi kita lihat itu loh. Gitu loh. Sayang sekali waktu terbatas. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf untuk Mas Roni. Kita tidak punya waktu lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung pengacara Richard Eliezer. Kita harapkan pembuktiannya akan maksimal nanti di pengadilan. Kemudian juga terima kasih juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Mas Miko terima kasih banyak. Dan juga Prof Gayus terima kasih banyak sudah hadir dan pandangan-pandangannya malam hari ini. Bang Kamarudin terima kasih banyak untuk kehadirannya di TVRI. Tentu kita berharap bahwa kasus ini akan selesai dengan keadilan untuk semua orang. Begitu ya tadi Prof Gayus mengatakan, walau bagaimanapun kita tahu bahwa sebuah keniscayaan bahwa kebenaran adalah pemenangnya. Prof. Saya tutup fokus terkini malam hari ini mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.